Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Alhamdulillah, di tahun ajaran ini teman-teman belajar sirah dengan Ustazah Rahma lagi. Tetap semangat ya, dan Ustazah harap tambah semangat lagi dalam belajar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini Ustazah akan menjelaskan kisah yang berjudul Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Nah, di sini teman-teman kelas 6 pasti masih ingat ya perjanjian Hudaybiyah. Nah, Ustazah mencoba untuk sedikit mengingatkan kembali supaya teman-teman lebih ingat lagi tentang kisah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada saat kaum muslimin benar-benar ingin melaksanakan ibadah haji di Mekah ya teman-teman. Pada saat itu kaum muslimin masih berada di Madinah ya. Dan berikut Ustazah lampirkan foto tentang isi perjanjian Hudaybiyah. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Solihah, setelah perjanjian Hudaybiyah, Bani Bakr memutuskan memihak kepada Quraisy, sedangkan Bani Khuza'ah memutuskan menggabungkan diri dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu malam solihah, mendadak terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Bani Bakr kepada Bani Khuza'ah, yang pada saat itu Bani Khuza'ah sedang tidur di pangkalan air milik mereka sendiri yang diberi nama Al-Watir. Solihah, dalam penyerangan tersebut diam-diam para pemuda Quraisy membantu Bani Bakr dalam menyerang Bani Khuza'ah loh. Padahal itu merupakan pelanggaran besar terhadap perjanjian Hudaybiyah. Tadi kan teman-teman sudah membaca sendiri ya isi perjanjian Hudaybiyah yang terjadi antara kaum Quraisy dan kaum muslim. Bani Khuza'ah menjadi terdesak dan kewalahan atas penyerangan tersebut, sehingga mereka berlari berlindung di sekitar Ka'bah teman-teman. Dan akhirnya di tempat itu sebenarnya orang-orang Bani Bakr mengingatkan kepada pemimpin mereka yang bernama Naufal bin Muawiyah ad-Diyali agar tidak meneruskan penyerangan ini. Namun sang pemimpin yang bernama Naufal ini tetap memerintahkan penyerangan tetap dilanjutkan. Atas penyerangan yang tetap berlanjut ini, akhirnya Bani Khuza'ah mundur melarikan diri dan berlindung di rumah keluarga Budail bin Warqa al-Khuzai teman-teman. Tidak lama kemudian Amr bin Salim al-Khuzai pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dan menceritakan yang telah terjadi penyerangan antara Bani Bakr dan Bani Khuza'ah. Solihah, ternyata peristiwa pemuda Quraisy tadi yang bersedia membantu Bani Bakr ternyata sangat disesali oleh para pemimpin Quraisy sendiri. Akhirnya Abu Sufyan pergi ke Madinah teman-teman untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan membujuk menguatkan kembali isi perjanjian Hudaybiyah. Namun apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanggapi bujukan Abu Sufyan karena Rasulullah sudah berpikir bahwa orang Quraisy sudah mengingkari isi perjanjian yang sudah disepakati bersama antara kaum Quraisy dan juga kaum muslim. Setelah mengetahui bahwa Rasulullah ternyata tidak menanggapi bujukan Abu Sufyan, ternyata Abu Sufyan belum berputus asa teman-teman. Akhirnya Abu Sufyan juga menemui Abu Bakar untuk membantu Abu Sufyan agar membujuk Rasulullah. Ternyata Abu Bakar juga menolaknya. Yang kedua, Abu Sufyan juga menemui Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib dengan tujuan yang sama, yaitu meminta bantuan untuk membujuk Rasulullah. Dan ternyata keempat Khulafaur Rasyidin tadi tidak ada yang mau membantu Abu Sufyan untuk membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustazah, lantas apa yang dilakukan Rasulullah setelah menolak bujukan dari Abu Sufyan? Nah, cerita selanjutnya insya Allah akan Ustazah ceritakan minggu depan teman-teman. Sekarang waktunya teman-teman untuk belajar. Silakan diperhatikan soal di video berikut ini. Cukup sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.